Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan cara pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang sehat, berolahraga, agar kita terhindar dari virus yang sedang melanda di negara kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar masih di tema 1, yaitu hidup rukun, di subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Anak-anakku semua, kita di muatan pelajaran PPKN masih sama dengan tema-tema sebelumnya, yaitu masih dengan simbol-simbol Pancasila beserta bunyinya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di subtema 4 ini, penerapan Pancasila yaitu hidup di masyarakat. Di sini kalian bisa mengamati gambar, bisa dilihat ya. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Contoh penerapannya, misalnya ada tetangga kita yang akan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan kita meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, bisa menghormati, memberikan izin, tidak usah memaksa untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan lambang rantai. Dalam gambar kalian bisa melihat gambar itu ada seorang anak yang membantu orang tua untuk menyeberang jalan. Jadi kita harus suka menolong orang lain. Nah, tentunya dalam menyeberang ini kalian harus perhatikan, melihat kiri kanan, tidak lari, sehingga keselamatannya pun akan terjamin. Sila berikutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan pohon beringin. Nah, di sila ketiga itu melambangkan persatuan meskipun kita berbeda suku, agama, ras. Nah, dalam gambar kalian bisa mengamati yaitu bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar agar lingkungan menjadi bersih, dan jika pekerjaan dilakukan secara bersama-sama tentunya akan cepat selesai dan menjadi ringan. Ini juga bisa mempererat persaudaraan antar tetangga kita. Selanjutnya sila keempat, yaitu ini ya, sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, kepala banteng di situ kalian bisa melihat gambarnya, yaitu diskusi atau musyawarah. Diskusi atau musyawarah di lingkungan masyarakat banyak sekali. Contohnya pemilihan ketua RT, pemilihan ini ronda malam, kemudian menentukan hari kerja bakti, banyak sekali, sehingga tidak terjadi pertengkaran ataupun saling menyalahkan ataupun juga memaksakan kehendak. Seperti itu. Jadi ketika kalian bisa melihat, oh ada pemilihan RT secara bersama-sama, itu merupakan contoh pengamalan Pancasila, sila keempat di lingkungan masyarakat. Sila yang terakhir adalah sila kelima, dilambangkan padi dan kapas. Di sini kalian bisa mengamati gambarnya, yaitu membantu korban bencana alam. Karena kita harus peka terhadap lingkungan kita. Jika ada tetangga, saudara yang terkena musibah, sebaiknya kita segera membantu untuk meringankan beban mereka, sehingga kita
bisa menjadi anak-anak yang bisa menjadi contoh dari lingkungan kita. Ya, jadi kalian perlu mengingat kembali Pancasila beserta lambang dan bunyinya. Muatan pembelajaran berikutnya adalah bahasa Indonesia. Di subtema sebelumnya kalian sudah belajar ungkapan, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan yang terakhir akan kita pelajari di tema 1 ini adalah kalimat penolakan, yaitu kalimat menolak atau kata-kata yang dipakai untuk menolak atas pemberian orang lain atau ajakan dari orang lain. Perlu guru ingatkan, ketika kita menolak sesuatu, biasakanlah menggunakan kata-kata yang sopan, yang baik, sehingga tidak menyinggung perasaan orang yang mengajak atau memberi kita sesuatu tersebut. Dalam kalimat penolakan, kita bisa menggunakan kata maaf, tidak, terima kasih, atau lain kali. Anak-anak, coba dilihat contoh kalimat yang guru berikan, kalimat penolakan. Nah, dilihat itu ada seorang anak yang mengajak kerja bakti, tetapi karena ada sesuatu hal, maka si temannya itu menolak. Nah, kalimat yang diucapkan, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang lain kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan orang tua, teman, ataupun tetangga. Muatan pembelajaran berikutnya adalah matematika. Di sini di subtema 4 kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan yang dikerjakan secara berurutan. Bugatti memiliki angka itu 95 ditambah 120. Coba diamati, 5 ditambah 0 itu adalah 5. Semua angka jika dijumlahkan dengan angka 0, maka hasilnya angka itu sendiri. Kemudian 9 ditambah 2. 9 di mulut, 2 di tangan, kita hitung maju. 9, 10, 11. 11 kita tulis 1, kita simpan 1, kemudian ditambahkan angka 1 dari angka 120. Ya, jadi menjadi 2. Coba perhatikan anak-anak dalam menuliskan angka itu harus sesuai dengan nilai tempatnya. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, ratusan dengan ratusan. Setelah ketemu 215, kemudian dikurangi dengan 158. Nah, coba dilihat, 5 dikurangi 8 itu kan tidak bisa. Jadi harus pinjam depannya. Setiap 1 kali pinjam itu nilainya 10. Jadi 10 ditambah 5 itu 15. Kemudian dikurangi 8 hasilnya 7. Tadi angka 1 sudah dipinjam, hasilnya jadinya 0. Karena 0 dikurangi 5 itu tidak bisa, maka pinjam di depannya dari angka 2 dari 215. 2 dipinjam 1 tinggal 1. Nah, hasilnya menjadi 10 dikurangi 5 sehingga 5. Untuk pembahasan ini nanti juga Bu Guru sampaikan melalui video sehingga anak-anak bisa mengamati bagaimana cara pengurangan dan penjumlahan yang dikerjakan secara berurutan. Muatan pelajaran yang terakhir kita pelajari adalah SPDB, yaitu karya seni 3 dimensi, yaitu karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Di situ Bu Guru sudah memberikan contoh, ada vas bunga, ukir-ukiran, ada topeng,
mungkin ada patung, banyak sekali ya. Itu tentang karya seni 3 dimensi. Nah, karya seni 3 dimensi tersebut bisa kita kerjakan atau bisa kita lakukan membuatnya dengan 2 jenis bahan, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Nah, perhatikan yang tentang bahan alam. Apa toh maksudnya bahan alam itu? Bahan alam itu bahan yang sudah tersedia di alam. Di sini Bu Guru berikan contoh biji-bijian, daun, kemudian kulit kerang, ada juga cangkang telur. Banyak sekali ya yang ada di alam, kita bisa menggunakannya sehingga menjadi suatu karya seni. Selain bahan alam, ada juga bahan buatan ya untuk membuat karya seni 3 dimensi. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh kancing, kemudian plastisin, kemudian ada kertas krep, kertas lipat, sedotan, banyak sekali bahan buatan. Maksudnya, bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia yang biasa diproduksi di pabrik. Seperti itu. Jadi anak-anak harus bisa membedakan bahan alam dan bahan buatan serta bisa memberikan contoh-contoh mana yang termasuk bahan alam dan bahan buatan. Nah, anak-anakku, di subtema 4 ini adalah pembelajaran terakhir di tema 1. Jadi tema 1 itu ada subtema 4 dan yang ini adalah yang terakhir. Semoga anak-anak bisa belajar dengan baik, nurut dengan orang tua, karena memang untuk sementara waktu belum diizinkan untuk kembali ke sekolah karena masih ada pandemi virus corona. Dari penjelasan Bu Guru, semoga anak-anak mudah, kemudian mengerti, dan tentunya bermanfaat. Ingat, selalu menjaga kesehatan, patuh terhadap orang tua. Jangan lupa pembiasaan-pembiasaan yang sering dilakukan di sekolah bisa dilakukan di rumah. Contohnya, hafalan surat setiap pagi, sholat duha, kemudian Asmaul Husna. Jangan pernah ditinggalkan, dan juga ngaji ya, ngajinya juga jangan lupa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.